Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, marikah kita berdoa dengan bertawasul kepada guru-guru kita dan orang tua kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa zuriyati wa ahlil baiti Rasulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak yang kami cintai, hari ini Pak Lukman akan menjelaskan tentang pelajaran fikih yang difokuskan kepada bab toharoh. Nah, bab toharoh ini yang Pak Lukman akan jelaskan tentang macam-macam najis. Ya, macam-macam najis ini ada 3 kategorinya. Yang pertama, najis mughalladhah. Yang kedua, najis mutawassithah. Dan yang ketiga adalah najis mukhaffafah. Untuk penjelasannya, yang pertama, najis mughalladhah atau disebut juga dengan najis besar. Najis besar ini najis yang pada contohnya ada peralatan rumah tangga ataupun tubuh kita yang terkena sentuhan atau jilatan anjing, itu wajib kita sucikan dengan air dan pasir sejumlah 7 kali. Ya, itu najis mughalladhah. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah atau disebut dengan najis sedang. Nah, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah najis ainiyah. Ya. Adapun najis ainiyah ini dalam mensucikan kotoran ini ataupun najis ini adalah 3 kali mencuci menggunakan air, lalu ditutup dengan menyiram lebih banyak pada bagian yang terkena najis. Nah, maksud najis ainiyah ini sing ketok yang kelihatan sama mata indera kita, Yang kedua, najis hukmiyah, ya, atau najis secara hukum, ya. Contoh najis hukmiyah ini adalah air kencing bayi yang telah mengering sehingga tidak meninggalkan bekas apapun, baik dari segi rupa yang tidak terlihat oleh mata dan tidak berbau. Ya, contohnya pada anak usia maksimal 2 tahun, ya. 2 tahun itu apabila kalian mempunyai adik kecil, terus kalian itu disuruh orang tuanya untuk disuruh orang tuanya untuk menggendong adiknya, terus kalian itu diompoli sama adik kalian. Jadi pakaian yang kalian kenakan itu dicipratan dengan air suci. Nah, pakaian itu akan dengan sendirinya akan suci, ya, kalau kita sudah melakukan hal yang seperti itu, ya. Jadi kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk dan melaksanakan sholat dengan sah, ya. Jadi sah sholat itu termasuk syarat sah sholat. Nah, yang ketiga adalah najis mukhaffafah. Nah, ini tergolong najis
ringan. Najis ringan pada umumnya contoh saja yang Pak Lukman sebutkan adalah air madi. Nah, air madi ini termasuk najis ringan. Nah, air madi itu apa? Nah, air madi itu yang keluar pada saat manusia telah melakukan syahwat atau kenikmatan. Nah, biasanya kalau kita sedang memikirkan sesuatu hal yang tidak baik, ya, itu akan muncul syahwat. Nah, kalau sudah muncul syahwat, jadi puncaknya setelah puncaknya akan melemah, itu akan munculnya air mandi. Nah, itu kalau kalian masih jogo, misalnya ono sesuatu. Nah, misalnya kalau sudah berkeluarga, nah beda lagi. Kalau sudah berkeluarga, sepasang suami dan istri melakukan secara sah. Nah, di situ setelah mengeluarkan air mani, setelah beberapa saat itu juga kontraksi air mani itu akan keluar. Nah, air keluar itu tidak muncrat, ya. Jadi dengan sendirinya muncul begitu saja setelah kontraksi itu berlalu, ya. Jadi melemah syahwatnya jika kalau sudah melakukan hal yang melakukan hubungan seperti itu, ya. Itu termasuk najis mukhafafah. Nah, najis mukhafafah ini juga bisa disucikan dengan cara membersihkan bagian najis itu dengan air, dicipratkan air juga, agar kita sah dalam sholat, ya. Jadi anak-anak, ketiga kategori ini, najis ini, apakah kalian sudah bisa memahami? Kalau sudah bisa memahami, insya Allah besok Pak Lukman akan menanyakan sesuatu sama kalian semuanya tentang pembahasan najis, macam-macam najis ini, ya. Jadi setelah Pak Lukman telah menjelaskan ini, kalian harus kembali ke rumah, ya. Pas pada waktu pulang nanti kalian kembali ke rumah, kalian kembali lagi untuk mempelajari apa yang sudah Pak Lukman jelaskan. Bahkan juga harus bisa didampingi oleh orang tuanya agar kalian bisa menjadi anak yang pintar, ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Lukman sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan bisa memahami dan meresap apa yang sudah Pak Lukman sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada salah, ada kurang lebihnya, Pak Lukman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.